Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Melihat Giselle dan anaknya tidak menginginkan uang, mereka langsung melarikan diri. Elisa berkeringat, orang tidak berguna itu, apakah sangat menakutkan? Lebih hebat dari Ney. Elisa menggelengkan kepalanya. Dia merasa Giselle sedang bicara omong kosong, karena takut dengan Ney. Setelah berjalan keluar dari rumah itu, Giselle merasa sangat gelisah. Putraku, sekarang kita pergi ke stasiun, dan kembali ke kampung halaman untuk menghindari perhatian dari orang-orang. Kata Giselle dengan gelisah. Ibu, apakah perlu seperti ini? Morphy adalah orang tidak berguna, apa yang perlu ditakuti? Setelah dia bertemu dengan Tuan Han kemarin malam, dia pasti berlutut dan memohon kepada Tuan Han, dan Tuan Han pasti melepaskannya. Kata Alex. Dia merasa perkataan Giselle sangat tidak masuk akal. Tidak ada yang lebih mengenal kekuatan Albert Han daripada dia. Dia memiliki Darwin sebagai bawahannya. Walaupun Morphy sangat hebat, apakah dia bisa melawan Darwin? Tuan Han yang kamu katakan, apakah sangat hebat? Tanya Giselle. Tentu saja. Tuan Han memiliki 300 bawahan, dan mereka adalah kelompok yang terkenal di jalanan. Alex merasa sangat bangga. Kakaknya adalah salah satu dari 300 bawahan Albert Han. Setiap kali dia mendengar kakaknya membicarakan kehebatan Albert Han, Alex selalu merasa sangat bersemangat. Dan pada saat ini, terdengar sebuah suara yang memanggil Alex. Alex, akhirnya aku menemukanmu. Alex mengangkat kepalanya, dan sedikit terkejut. Kak Roger, kenapa Anda datang ke sini? Orang yang berdiri di depannya adalah kakaknya, Roger Zhang. Tidak usah pedulikan bagaimana aku bisa datang ke sini, ayo ikut denganku. Kata Roger sambil mengeluarkan gumpalan asap dari mulutnya. Melihat orang-orang di belakang Roger yang terlihat jahat, Alex merasa ada yang salah. Dia menelan ludahnya, dan bertanya, Kak Roger, apa maksud Anda? Roger mendengus, patuhi saja perintahku. Putraku, lari. Giselle yang terlebih dahulu menyadari ada yang salah. Dia menarik pinggang Alex, dan segera berlari. Lari. Apakah kalian bisa melarikan diri dariku? Roger menyeringai, kemudian menendang pantat Giselle. Kak Roger, apa yang kamu lakukan? Alex terkejut. Dia sama sekali tidak dapat mengerti kenapa Roger bisa melakukan hal seperti ini terhadapnya. Roger tidak menjawab. Dia mengambil tongkat bisbolnya dan memukulnya ke kepala Alex. Alex merasa pandangannya menjadi hitam, dan dia jatuh pingsan. Kemudian kedua orang itu dimasukkan ke dalam karung, dan dibawa masuk ke dalam mobil van. Setengah jam kemudian, sebuah pesan dikirim kepada Morphy. Tuan Muda Morphy, perintahmu sudah dilakukan. Pesan itu dikirim oleh Albert Han. Morphy meliriknya sekilas, lalu meletakkan ponselnya ke samping. Dia percaya Albert Han tidak akan berani membohonginya. Giselle dan anaknya, seharusnya sekarang sudah mendapatkan pelajaran yang seharusnya mereka terima. Pada saat ini, Lani berjalan turun dengan mengenakan piyama hitam. Morphy, apakah kamu memiliki waktu pada hari Minggu depan? Mungkin karena dia baru selesai mandi, wajah Lani sedikit memerah, dan terlihat sangat menawan. Ada, kenapa? Tanya Morphy sambil tersenyum. Aku ingin kamu menemaniku pergi ke Jinling. Jawab Lani. Baik, Morphy mengangguk. Kenapa kamu tidak bertanya, apa yang akan aku lakukan di Jinling? Lani mengerucutkan bibirnya, dan terdengar tidak puas. Morphy tersenyum pahit, apa yang akan kamu lakukan di Jinling? Aku ingin mendatangi perkumpulan teman-teman alumni. Jawab Lani. 3 tahun yang lalu,
Dia baru saja menikah dengan Morphy, dan pada saat itu ada perkumpulan teman-teman alumni. Tetapi, Morphy tidak ingin pergi ke sana. Kali ini, Lani tidak dapat memastikan, apakah Morphy akan pergi bersamanya atau tidak. Kamu ingin aku menemanimu? Morphy tersenyum. Perkumpulan yang diadakan 3 tahun yang lalu, dia tidak datang, karena dia takut akan membuat Lani malu. Karena pada saat itu dia masih bekerja sebagai pengantar makanan. Dan teman-teman Lani, kebanyakan adalah eksekutif senior atau CEO. Jika dia pergi ke sana, sangat jelas akan terjadi hal yang tidak dia inginkan. Ketika mendengar pertanyaan Morphy, wajah Lani segera memerah, lupakan saja. Aku akan pergi. Jawab Morphy dengan cepat. Baiklah. Jawab Lani sambil menatap Morphy dengan manja. Kalau begitu, aku akan minta izin pada. Dia belum selesai mengucapkan kata-katanya. Dan terdengar suara pintu villa yang dibuka dengan paksa. 2 pria berbaju hitam mengenakan topeng, berdiri di depan pintu. Keduanya mengenakan pakaian yang ketat, dan menutupi seluruh tubuhnya, kecuali kedua matanya. Di mana Elena? Pria kurus berbaju hitam bertanya kepada Morphy. Morphy memicingkan matanya, keluarga bayi yang mengutus kalian. Pria kurus itu tidak menjawab. Dia segera berjalan ke hadapan Morphy. Tangan kanannya memegang leher Morphy, seperti cakar elang yang sedang memangsa. Morphy. Lani ketakutan, dan segera memanggil Morphy. Tiba-tiba dia melihat Morphy tersenyum dingin, dan mulai memukul pria tersebut. Pukulan Morphy, seperti meriam yang ditembakkan keluar dari laras, dan mengenai tangan pria itu. Tinju dan cakar saling berlawanan. Lalu terdengar suara tulang yang patah. Pria berbaju hitam itu menyusut, dia merasakan kesakitan yang tak tertahankan menyebar di seluruh telapak tangannya. Pria kurus berbaju hitam itu segera menabrak dinding villa, dan membentuk sebuah lubang berbentuk manusia. Kakak! Teriak pria gendut berbaju hitam. Ketika dia melihat lengan kanan pria kurus itu berdarah, dia sangat terkejut. Kakaknya sangat membanggakan lengan kanannya, dan tidak disangka telah dipatahkan hanya dengan 1 pukulan. Pria ini sebenarnya terlahir dari apa? Pria gendut berbaju hitam itu segera berbalik untuk melarikan diri. Tetapi bagaimana mungkin Morphy membiarkannya begitu saja? Dia mengambil gelas di meja, lalu melemparkannya kepada pria gendut tersebut. Morphy tidak mengeluarkan banyak tenaga. Pria gendut itu belum melangkah 1 langkah, dan gelas tersebut telah mengenai punggungnya. Dalam sekejap, pria gendut itu merasa dirinya seperti telah ditabrak oleh sebuah truk. Pria gendut itu memuntahkan darah dari mulutnya, dan jatuh ke atas lantai. Semua ini terlihat sangat lambat. Tetapi sejak 2 orang tersebut dan mencari masalah lalu terkapar di atas lantai, tidak memakan waktu lebih dari 3 detik. Gerakan Morphy yang cepat membuat Lani terkejut. Dia merasa, Morphy seperti seorang ahli bela diri. Kalian berdua, apakah perlu bertengkar? Elena mengenakan piyama merah muda. Dia berteriak dengan mata yang mengantuk ketika dia melihat apa yang telah terjadi. Dia segera menghentikan kata-katanya. Apa yang telah terjadi? Mata Elena melebar. Dia baru saja tertidur. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Mereka datang untuk mencarimu. Morphy mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka pembalasan dari keluarga bayi akan datang begitu cepat. David yang mengutus mereka, kata Elena. Siapa David? Elena, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Lani menatap Elena dengan terkejut. Dia mengira orang yang menahan Elena di dalam ruangan itu adalah seorang bajingan kecil, tetapi ternyata tidak. Elena panik. Dia tidak memberitahu Lani tentang David karena kekuatan keluarga bayi sangat mengerikan, dan dia tidak ingin Lani terseret ke dalam masalah ini. Lani, aku. Elena menggigit bibirnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Morphy menghela napas dalam hati. Katakan saja, mungkin aku dan Lani bisa membantumu. Elena sudah mengetahui bahwa dia bukanlah orang biasa. Dia bisa memilih untuk menarik Lani ke dalam masalah ini, dan membuat dia membantunya.
Tetapi Elena tidak berbuat seperti Tiu. Ini berarti dia benar-benar menganggap Lanu sebagai sahabatnya. Pada saat ini, jika Morphy tidak berkata seperti ini, maka dia akan terlihat sedikit marah. Iya, Elena mengangguk, dan menceritakan masalah keluarganya, dan masalah di mana dia meminta bantuan kepada David. Setelah mendengarkan ceritanya, Morphy mengerti ternyata orang tuanya telah dijebak. Pantas saja Elena mencari David. Lani mengerutkan keningnya. Dia memiliki beberapa teman di Jinling, tetapi mereka tidak bisa membantunya. Morphy, bisakah kamu? Lani menatap Morphy dengan malu. Pada saat ini, dia hanya bisa merepotkan Morphy. Morphy selalu bisa membuat dia merasa terkejut. Tetapi jika setiap kali merepotkan Morphy, dia semakin merasa tidak enak. Lani, tidak perlu merepotkan Morphy, aku akan memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Kata Elena dengan cepat, dan menghentikan Lani. Walaupun dia tidak tahu apa latar belakang Morphy, tetapi apapun latar belakangnya, dia tidak ingin Morphy marah kepada Lani, karena dirinya. Tidak ada yang merepotkan, serahkan masalah ini kepadaku. Jawab Morphy. Lalu dia menelepon Jafar, dan bertanya kepada Jafar. Apakah di Jinling ada orang keluarga Wijaya? Tetapi, kata Elena. Tidak ada tetapi. Morphy segera memotong Elena. Dia tahu apa yang ingin dikatakan oleh Elena. Dia tidak menganggap penting keluarga Bai. Lagi pula Evan telah menyinggung keluarga Bai. Evan. Pikiran Morphy tiba-tiba terlintas nama itu. Hal buruk sudah terjadi. David saja sudah mengutus orang untuk mencari Elena. Dia pasti juga sudah mengutus orang untuk mencari Evan. Evan dalam bahaya. Morphy kesal. Dia telah melupakan masalah ini. Pada saat ini, Albert Han meneleponnya. Tuan muda Morphy, Evan dalam bahaya. Katakan. Jawab Morphy dengan marah. Bawahanku berkata bahwa ada dua pria berbaju hitam, membunuh belasan orang di tempat Evan, dan membawa pergi Evan. Kata Albert Han dengan suara yang rendah. Dia juga tidak menyangka, David akan dengan cepat membalas dendamnya. Evan masih hidup. Morphy menghela napas dengan lega. Ketika mendengar Evan hanya dibawa pergi, maka membuktikan bahwa dia masih hidup. Seharusnya masih hidup, aku tebak. David ingin dia sendiri yang menyiksa Evan, dan kemungkinan Evan dibawa ke Jinling. Urus masalah ini, aku ingin segera pergi ke Jinling. Kata Morphy. Dia masih berhutang budi kepada Evan. Jika Evan benar-benar dibunuh, maka dia akan merasa malu, dan tidak bisa mendapat kepercayaan dari Albert Han. Tuan muda Morphy, sekarang sudah malam, takutnya tidak ada tiket pesawat. Kota berjarak sedikit jauh dari Jinling, perlu waktu 2-3 jam dengan pesawat. Kalau begitu beli tiket kereta api. Kata Morphy. Dia tidak begitu berharga, tetapi waktu tidak menunggunya. Jika dia telat, takutnya dia akan melihat jasad Evan. Baik, Tuan muda Morphy. Jawab Albert Han dengan cepat. Dia mendesah di dalam hatinya. Morphy berbeda dengan anak konglomerat lainnya. Dia sama sekali tidak berhati dingin. Dia tidak perlu khawatir suatu hari dia akan dibuang, jika mengikuti orang ini. Setelah memutuskan panggilannya, Morphy menatap Lani. Lani, sepertinya aku harus pergi ke Jinling. Nanti kamu dan Elena datang bersama ke sana. Apakah Evan sedang dalam bahaya? Tanya Lani sambil menggigit bibirnya. Jika Evan sedang dalam bahaya, Morphy pasti tidak akan mengabaikannya. Tetapi, dia tidak mengenal Jinling. Dia takut Morphy akan berada dalam bahaya. Betul. Maaf, Morphy. Elena sangat merasa bersalah. Bagaimanapun juga Evan menyinggung David karena dirinya. Tetapi Morphy menolongnya, dan tidak bisa menolong Evan. Tidak apa-apa. Morphy menggelengkan kepalanya. Dia masih hidup, hanya saja mungkin sekarang dia sedang menderita. Hati-hati di sana. Kata Lani. Kamu tidak perlu khawatir. Morphy tersenyum, lalu berjalan keluar dari pintu. Setelah keluar dari pintu, Morphy menelepon Albert Han, dan menyuruh Albert Han untuk membawa bawahannya ke sini, dan menjaga Lani dan Elena selama 24 jam.
Dia takut setelah dia pergi, David akan mengutus orang lagi. Setelah tiba di stasiun kereta, Albert Han sudah menunggunya, dan pada saat yang sama Morphy melihat Kim juga berada di sana. Tuan Muda Morphy, ada sebuah kereta setengah jam kemudian, kata Albert Han dengan hormat. Baik, Morphy mengangguk, dia menatap Kim, kamu juga ingin ikut? Betul, Tuan Muda Morphy. Kim masih pendiam seperti biasa. Tadi pada saat David mengutus orang, dia tidak berada di sana. Jadi Evan bisa dibawa oleh mereka. Jika dia berada di sana, takutnya orang David tidak bisa membawa Evan dengan mudah. Baiklah. Morphy juga tidak mengatakan apa-apa. Dia menyukai Kim, dia sangat pintar, sangat setia, dan tidak banyak bicara. Tuan Muda Morphy, apakah perlu membawa tambahan